Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan masuk episode ke-33 dengan judul Perang Bani Mustalik atau Muraisi. Baik teman semua, selamat menyimak. Ibnu Ishaq dan sebagian ulama sirah menyebutkan bahwa perang ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi pendapat yang sahih ialah pendapat yang dikemukakan oleh para peneliti bahwa perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Di antara dalilnya yang paling kuat ialah keikutsertaan Sa'ad bin Mu'az dalam perang ini. Sa'ad bin Mu'az meninggal pada perang Bani Quraidah akibat luka yang dideritanya pada perang Khandaq. Perang Bani Quraidah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, sebagaimana akan diterangkan. Nah, bagaimana mungkin Sa'ad masih hidup setahun setelah kematiannya? Sebab terjadinya peperangan ini karena Nabi SAW mendengar bahwa Bani Mustalik telah berkumpul di bawah pimpinan Haris bin Dhirar untuk menyerang Nabi SAW. Tidak lama setelah mendengar berita ini, Rasulullah SAW langsung keluar ke arah mereka sampai bertemu di dekat telaga Al-Muraisi. Disinilah terjadi pertempuran sengit sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan Bani Mustalik. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah atau rampasan kepada orang-orang yang ikut berperang. 1 saham untuk orang yang berjalan kaki dan 2 saham untuk orang yang membawa kendaraan. Dalam peperangan ini, sejumlah besar dari kaum munafikin ikut keluar bersama kaum muslimin. Padahal pada peperangan-peperangan terdahulu, biasanya mereka tidak mau ikut. Ini karena mereka berkali-kali melihat kemenangan yang diraih kaum muslimin, dan karena ingin mendapatkan barang rampasan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan melalui 2 jalan yang berlainan, bahwa sebagian sahabat dalam peperangan ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang azal. Artinya mengeluarkan mani di luar pada waktu bersenggama. Pertanyaan ini dikemukakan oleh para sahabat menyusul pembagian tawanan perang kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada dosa atas kalian jika kalian melakukannya. Tiada satupun peniupan ruh yang ditetapkan menjadi makhluk hidup sampai hari kiamat, kecuali ia akan tetap hidup." Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya dan Ibnu Hisham di dalam sirahnya meriwayatkan bahwa seorang pelayan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama Jahjah bin Sa'id al-Ghifari bertengkar dengan Sinan bin Wahab al-Jahni. Pertengkaran ini terjadi di dekat telaga Al-Muraisi ketika Nabi SAW singgah di situ. Keduanya berusaha ingin saling membunuh sampai Sinan bin Wabr al-Jahni berteriak, "Wahai kaum Ansar!" Sedangkan pelayan Umar bin Khattab juga berteriak, "Wahai kaum Muhajirin!" Mendengar kejadian ini, Abdullah bin Ubay bin Salul berang dan berkata kepada orang-orang munafik yang mengelilinginya, "Apakah mereka, maksudnya Muhajirin, telah melakukannya? Mereka telah menyaingi dan mengungguli jumlah kita di negeri sendiri. Demi Allah, antara kita dan orang-orang Quraisy ini, maksudnya kaum muslimin dari Quraisy, tak ubahnya seperti apa yang dikatakan orang, gemukan anjingmu agar menerkammu. Demi Allah, jika kita telah sampai ke Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir kaum yang hina, maksudnya Muhajirin." Di antara orang yang mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ialah Zaid bin Arqam. Ia kemudian melaporkan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Umar berada di samping Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan saja Ibad bin Bishr untuk membunuhnya." Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana wahai Umar, jika orang-orang berbicara bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya?" Tidak. Kemudian Rasulullah SAW segera memerintahkan kaum muslimin agar cepat-cepat berangkat. Padahal tidak biasanya Rasulullah SAW berangkat pada waktu seperti itu. Lalu kaum muslimin pun berangkat memenuhi perintah. Pada hari itu Nabi SAW dan kaum muslimin meneruskan perjalanan sampai keesokan harinya. Pada keesokan harinya, ketika mereka berhenti di suatu tempat, tidak seorang pun yang dapat menahan rasa kantuknya. Semua tertidur di tanah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja melakukan hal ini, maksudnya mengajak berjalan sehari semalam agar orang-orang melupakan ucapan yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian turunlah surat Munafikun, membenarkan laporan Zaid bin Arqam tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah didengarnya itu. Di dalam surat itu diantaranya Allah berfirman, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Surat Al-Munafikun ayat 8. Di sini ada catatan kaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq secara mursal. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Baihaqi, dan Jabir, Ahmad, dan Ibnu Jurair dari Zaid bin Arqam. Ibnu Abi Hatim dari Amir bin Sabit al-Ansari. Semua riwayat hampir sama rincian dan pokok permasalahannya. Semuanya selain riwayat Ibnu Ishaq yang mursal adalah bersambung sanadnya. Lihat tafsir Ibnu Katsir 4-370, Tarikh Ibnu Jurair 2-606, Al-Fathur Rabbani 21-70, 18-306, dan Sirah Ibnu Hisham 2-291. Setelah sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, saya ulangi ya. Setelah sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, jadi ini adalah putranya Abdullah bin Ubay. Saya dengar engkau ingin membunuh ayahku. Jika benar engkau ingin melakukannya, maka perintahkanlah aku. Aku bersedia membawa kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Khazraj yang dikenal lebih baik sikapnya kepada orang tuanya daripada aku. Aku takut engkau akan memerintahkan orang selainku untuk membunuhnya, sehingga jiwaku tidak tahan melihat pembunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah masyarakat, lalu aku membunuhnya pula. Ini berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir sehingga aku menjadi penghuni neraka. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan kita akan bertindak lemah lembut dan berlaku baik kepadanya selama dia masih tinggal bersama kita. Sejak itulah, apabila Abdullah bin Ubay bin Salul mengemukakan suatu pendapat atau ucapan, selalu ditentang dan dikecam oleh kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, bagaimana pandanganmu, wahai Umar? Demi Allah, seandainya engkau membunuhnya pada hari kau katakan kepadaku, bunuhlah dia, niscaya orang-orang akan ribut. Tetapi seandainya aku perintahkan kamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu akan membunuhnya juga? Jawab Umar, demi Allah, aku telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah SAW lebih besar berkahnya ketimbang pendapatku. Demikian teman pecinta sejarah, program baca Sirah Nabawiyah hari ini, episode ke-33 telah selesai, dan ibrohnya memang bukan tidak ada ya, tetapi disimpan di episode berikutnya, disimpan di bab berikutnya oleh penulis karena kisahnya memang saling berkaitan sangat erat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah yang kita baca hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.